kapan terlihat hilalnya, kapan diputuskan awal Ramadan, kapan diputuskan awal Hijriah, kapan awal Idul Adha, bulan Zulhijjah, awal Idul Fitri. Sehingga kita cukup terima. Insya Allah kita bisa bersatu, mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan ini dalam limpahan karunia dari Allah dan rahmat darinya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang peluang dan syarat untuk menyatukan kalender Islam, menyatukan awal puasa, awal Ramadan, awal bulan Syawal, yaitu Lebaran Idul Fitri, dan puasa Arafah serta ibadah haji di seluruh dunia. Tentu kita menyadari bahwa perbedaan kalender, perbedaan puasa, Syawal, Arafah, ini hal yang umum terjadi. Bukan hanya di dunia, tapi termasuk kita di Indonesia sendiri, dalam lingkup negara Indonesia sendiri, kita sering berbeda pendapat, sering berbeda dalam mengawali puasa, mengawali Idul Fitri maupun ibadah haji. Maka tidak heran jika di antara kita, para cendekiawan, ulama, para pemimpin kita, bahkan ada yang sampai pesimis tentang kecilnya kemungkinan bahwa kalender Islam kita tidak mungkin dapat disatukan. Namun meskipun begitu, masih banyak di antara kita yang masih meyakini bahwa kalender Islam masih bisa dapat disatukan, dan kita masih bisa bersama-sama ketika mengawali Ramadan, Syawal, dan ibadah haji. Itu juga yang menyatakan bahwa saat ini kita termasuk orang-orang yang optimis bahwa itu bisa bersatu. Bukan hanya dalam skala Indonesia, tapi juga dunia. Ini yang telah kami tuliskan dalam buku Masjidil Haram Menyatukan Kalender Islam Dunia. Tentu banyak pemikiran para ilmuwan, para cendekiawan, para pun ahli-ahli untuk menyatukan kalender Islam. Di Indonesia ada seorang tokoh kita, yaitu Ketua 8, Bapak Thomas Jamaluddin, yang juga anggota Badan Hisab dan Ruhyat, bahwa untuk menyatukan kalender Islam itu perlu, setidaknya ada 3 katanya, bahwa adanya otoritas tunggal yang mengaturnya, adanya kriteria tunggal yang disepakati, dan ada batas yang wilayah yang perlu disepakati. Jadi dalam 3 hal ini beliau menggambarkan bahwa otoritas itu perlu, seperti dia mencontohkan kalender Masehi, bahwa bersatunya kalender Masehi itu ada karena ada Kaisar Julian Georgios yang menyatukan itu, dan Islam perlu itu. Yang selanjutnya adanya kriteria tunggal, dan ini kita akui bahwa begitu banyak metode, banyak kalender yang ada di Indonesia aja sendiri, berbagai macam, ada mulai dari Hisab, Ruhyat, Imkanu Ruhyat. Begitu juga bahkan ada seorang peneliti, Dr. Sriati, menyebutkan bahwa lebih dari 60 kalender Islam ada di Indonesia. Dan kriteria ketiga, beliau menyebutkan adanya batas wilayah yang disepakati. Beliau menawarkan bagaimana penyatuan kalender itu dimulai dari Indonesia, berkembang ke
skup regional Asia Tenggara, baru dunia. Mungkin di sini kita sedikit berbeda, bahwa walaupun secara konsep ini pas tiga hal ini perlu adanya kriteria tunggal yang seperti otoritas. Namun dalam Islam tentu kita ada hal yang patut kita terjemahkan, bahwa otoritas itu perlu, tapi itu harus sesuai dengan dalil, sesuai dengan nasnya. Karena adapun otoritas, jika ada hal yang bertentangan, ada hal yang tidak sesuai dengan nas, itu akan sulit. Karena 1000 pun kesepakatan umat muslim, tapi bertentangan dengan suatu dalil, itu akan tertolak. Dan batas wilayah yang disepakati, ya, namun di sini perlu adanya kesepakatan bahwa yang ditawarkan dalam buku Masjidil Haram menyatukan kalender Islam dunia, malah kita bergerak bagaimana menyatukan dunia. Tidak hanya batas lintas negara saja ataupun regional. Namun secara konsep apa yang disampaikan Bapak Thomas Jamaluddin ini perlu jadi pemikiran kita. Begitu juga ada yang menawarkan bahwa perlunya ada mutakamilul hilal yang ditawarkan oleh Susin Azhari, yaitu seorang ilmuwan yang sering membahas tentang penyatuan kalender juga Islam. Beliau menawarkan mutakamilul hilal, yaitu bagaimana menyatukan kalender Islam di Indonesia. Ini berkaitan bagaimana merupakan penyatuan antara perbedaan pendapat di Muhammadiyah, NU, Persis, Kementerian dan Mabims. Jadi beliau menyebutkan mutakamilul hilal ini bisa menjadi sesuatu yang bisa penengah lah antara perbedaan ini. Begitu juga ada tokoh dari dunia yang menyebutkan Muhammad Ilyas yang menawarkan bagaimana imkanu ruyat dengan garis tanggal tertentu, dengan parameter tertentu. Dan tentu imkanu ruyat dianggap bisa menyatukan ini dengan, walaupun perbedaan angka juga banyak, perbedaan parameter juga banyak di dalamnya. Namun tentunya ini masih butuh proses perdebatan yang panjang, proses yang panjang, karena memang menyatukan perbedaan yang begitu banyak. Lalu, mungkinkah ada peluang dan syarat yang mudah untuk menyatukan kalender Islam, menyatukan awal Ramadan, Syawal, dan ibadah haji di seluruh dunia? Ada, kalau kita mau kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan ini sudah dituliskan dalam buku Masjidil Haram menyatukan kalender Islam dunia. Karena ketika kita berbicara untuk menyatukan kalender Islam, tentu kita tidak lepas dari keberadaan umat Islam yang sudah ada di mana-mana, mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Dan ini salah satu peluangnya. Terlebih komunikasi kita sekarang ini udah bisa real time. Ketika kita bergerak hanya pada selevel negara, bagaimana orang berpuasa Arafah di suatu negara, kita katakanlah kita di Indonesia, sementara di Arab sendiri itu udah ibadah haji. Bagaimana dengan warga negara Indonesia yang sedang haji? Tunduk kemana mereka? Kan tentu tunduk mereka kepada pemerintah Arab Saudi yang menyelenggarakan haji. Dan ini sering terjadi perbedaan. Dan tidak hanya pada awal Ramadan, tidak hanya pada kalender, tapi juga bisa pada Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, maupun puasa Arafah. Ini kenapa kita perlu menyatukan kembali kita ke
nas-nas Al-Quran, dalil-dalil Al-Quran maupun hadis. Ketika terjadi perbedaan yang mendasar, tidak ketemu, Al-Quran sudah mengingatkan hal ini untuk kembali kita kepada Al-Quran dan hadis. Kemana kita kembali ke Al-Qurannya? Kembalikan kepada Al-Quran. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taati Allah dan taati Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul sunnahnya. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi ketika perbedaan telah mengerucut panjang di antara kita, Al-Quran memberi jawabannya. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasulnya, kembalikan kepada sunnahnya. Jika ini kita lakukan, maka kita akan termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan Allah ingatkan lagi bahwa itu lebih baik. Baik bagi kita dan baik juga akibatnya. Kalau kita kembalikan ke Al-Quran dan hadis, lalu apa kata Al-Quran? Kalau kita kembalikan ke Al-Quran, di surat Al-Maidah ayat 97 disebutkan, Ja'alallahu al-Ka'batal baita harrama qiyamal linnas. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat bagi manusia. Al-Quran menyebutkan di sini pusat bagi manusia. Pusat apa? Pusat peribadatan, pusat urusan dunia. Ini Ka'bah disebutkan. Secara ringkas dalam buku Masjidil Haram menyatukan kalender Islam itu ada 3, bahwa jadikan Masjidil Haram Mekah sebagai pusat dan bumi, sebagaimana tadi ayat Al-Quran di surat Al-Maidah 157. Maka jadikan Mekah sebagai Mekah median time dalam kalender Islam. Jadikan dia pusat koordinat, titik lokasi untuk penghitungan. Mau dia metodenya apapun, jadikan Mekah sebagai dasar perhitungan. Mau hisab, silahkan jadikan Mekah sebagai pusat perhitungan. Mau menggunakan imkanur riyad, silahkan Mekah jadikan ini. Termasuk ruhyat. Jadi ketika kita mau kembali ke Masjidil Haram sebagai pusat manusia, maka metode apapun yang kita gunakan, mau itu hisab maupun imkan ru'yat maupun ruhyat, itu bisa menyatukan kalender Islam, bisa menyatukan kebersamaan kita mengawali puasa Ramadan, bisa mengawali kita bersama beridul fitri dan idul adha. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jadikan bumi sebagai satu kesatuan wilayah. Kalau Thomas Jamaluddin tadi menyebutkan bahwa adanya batasan wilayah disepakati. Iya, Al-Quran sudah menggariskan bahwa bumi ini sebagai satu kesatuan dengan batasnya dari ujung timur dan ujung barat. Lalu, mana batasnya? Batasnya sesuai dengan Al-Quran juga. Perjalanan Zulkarnain di surat Al-Kahfi
ayat 86 dan 90 itu bisa menjadi dasar bagaimana batas timur dan barat. Lalu yang ketiga, kembalikan lagi ke bekasnya. Jadikan siang, subuh, maghrib sebagai awal hari dan malam sebagai penutup hari. Dan ini banyak sudah kita bahas dalam hadis. Jadi jika tiga ini kita sepakati, maka akan lebih mudah lagi. Apapun metodenya, mau itu hisab, maupun itu ruhyat, maupun imkanu ruhyat, dan berapa kriteria yang disepakati, silakan. Insya Allah bisa menyatukan kalender Islam. Dan jadikan ulil amri yang di Mekah sebagai pemersatunya, otoritasnya. Kenapa? Zaman Nabi SAW, orang yang melihat hilal itu memberikan kepada Nabi. Dan Nabi memerintahkan Bilal untuk menyampaikan ke kampung-kampung. Begitu juga ketika saat ini. Komunikasi udah gampang. Bisa real time. Saat ini lihat hilal di Mekah. Diputuskan Mahkamah Agung Mekah, bisa langsung kita terima. Jadi dengan kata lain, mudahnya ketika kita ingin menyatukan kalender Islam, ketika kita ingin bersama mengawali Ramadan, mengawali Idul Fitri, Idul Adha, maka cukup ikuti keputusan Mahkamah Agung Arab Saudi sebagai keputusan ulil amri untuk kita memulai berpuasa, untuk mengawali kalender kita. Peluangnya sudah terbuka. Ada 43 negara yang telah mengikuti ruhyat Arab Saudi dan tidak ada masalah. Ini sudah kita gambarkan di dalam buku juga di awal. Negara-negara yang telah mengikuti Arab Saudi sebagai rujukannya, nggak ada masalah. Lalu bagaimana dengan negara-negara yang masih melakukan ruhyat sendiri? Katakan seperti India, Pakistan, Indonesia, negara Asia Tenggara lainnya, Malaysia, Brunei, Singapura, itu melakukan ruhyat sendiri dan sering berbeda. Bagaimana negara-negara ini bisa menunggu ruhyat dari Mekah, ruhyat Arab Saudi, yang bedanya bisa 3 jam, 4 jam, 6 jam, bahkan di Indonesia, Papua itu sampai menunggu 6 jam. Lalu kapan tarawihnya? Kapan takbirannya? Kalau udah beda 6 jam. Berarti jika kita di sini maghrib jam 7, berarti jam 1 baru muncul berita dari Arab Saudi kapan lebaran, kapan puasanya, lalu kapan tarawihnya, kapan takbirannya. Kan terlambat. Ini udah kita bahas dalam video-video sebelumnya bahwa ketika kita kembalikan lagi ke nas-nasnya, ke dalil-dalilnya, maka kita akan temukan sebenarnya tarawih itu kapan, puasa dulu atau tarawih dulu. Coba kembali lagi. Ini udah kita bahas dalam sebelumnya. Dan dalil-dalil yang ada justru menyebutkan kita berpuasa dulu baru tarawih. Mari kita hitung. Mari kita buka lagi hadis-hadis. Begitu juga takbiran. Nabi mencontohkan takbir Idul Fitri itu ketika berangkat mau ke lapangan pagi, bukan malam. Bukan malam, tapi pagi. Begitu juga takbiran ketika Idul Adha. Takbiran ketika di bulan Zulhijjah. Itu mulainya kapan? Setelah sholat subuh. Dan ujungnya kembali ke sini. Awal hari kita itu subuh atau maghrib. Ini udah jadi pembahasan panjang dalam video-video kita sebelumnya. Bahwa maghrib itu adalah satu awal waktu yang telah digunakan oleh Yahudi
dalam kalendernya. Sementara kita di Islam ada dua pendapat. Subuh sebagai awal hari dan maghrib sebagai awal hari. Di dalam buku ini juga udah kita perbandingkan antara keduanya. Subuh atau awal maghrib, awal hari kita. Jika kita ingin bersatu, ingin mau menyatukan dan kembali sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan, maka yang tepat adalah subuh sebagai awal hari. Karena maghrib disebut Nabi itu adalah termasuk siang, masih termasuk siang. Dan sholat maghrib disebut Nabi itu adalah witirnya siang. Lalu kenapa kita berbuka pada waktu maghrib? Itu adalah waktu bagaimana kembali ke hadis bahwa kita mempercepat berbuka. Itu juga menyelisihi orang Yahudi ketika mereka berpuasa, mereka menunggu malam yang sempurna. Maka Nabi menyelisihi dengan kita malam di ujung awalan. Sehingga kapan mulai puasa, subuh atau maghrib, kapan mulai puasanya. Jadi kalau kita katakanlah Papua ya, Papua itu 6 jam. 6 jam. Kalau kita terima informasi dari, ini Papua, udah 6 jam bedanya dengan Arab. Ketika Arab mengumumkan hasil daripada ruhyatnya, ini ruhyat yang paling pendek, kita belum berbicara tentang metode yang lainnya. Cukup ruhyat yang dianggap paling tidak bisa menyatukan kalender Islam dan kebersamaan. Kita katakan Papua, bedanya 6 jam. Itu jam 1 malam. Berarti kalau jam 7 di sini sekitar lah ya. Berarti jam 1 malam lah itu kita terima berita bagi saudara-saudara kita di Papua bahwa besok akan berpuasa. Hilal terlihat atau tidak jam 1 malam ketahuan. Ketika akan berpuasa tentu ada waktu untuk bersahur, untuk mengawali puasa. Sedangkan terawihnya malam selanjutnya. Karena berpuasa dulu baru terawih. Begitu juga ketika di malam Lebaran, kita masih terawih di malam akhirnya itu. Takbirannya pagi. Jika kita mau mengikut Nabi SAW. Ini yang perlu kita urai lagi, kembali lagi kepada Al-Quran dan hadis. Tidak membiasakan hal yang biasa, tapi kembali ke Al-Quran hadis, apa yang menjadi dalil-dalilnya itu yang kita ikuti, walaupun berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan. Dan ini jika kita lakukan, mungkin diantara kita masih ada yang menyebutkan bahwa banyak hal subuh atau maghrib itu pembahasannya di video ini banyak. Tarawih nanti bisa berbeda, iya beda, tapi itu bisa menyatukan dan banyak keuntungannya bagi kita. Karena disebutkan tadi di surat An-Nisa itu disebutkan zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi itu lebih baik bagi kita. Iya benar, bagi kita, dan akibatnya juga banyak. Bagi kita bisa secara bersama-sama umat Islam dari mulai ujung timur sampai ujung barat bisa bersama mengawali puasanya. Bisa bersama puasa Arafahnya. Bisa bersama lebaran Idul Fitri dan Idul Adha-nya. Akibatnya juga akan menguntungkan terutama kita bagi pemerintah. Karena nggak sampai kita mengeluarkan lagi biaya untuk ruhyat. Berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk ruhyat? Sidang ikhwan. Kita juga nggak terkuras energi untuk saling berbeda pendapat, saling tuding di sosmed. Aku puasa hari ini, dia puasa hari esok, kami puasa besoknya lagi, lusanya. Sehingga orang-orang bisa fokus pada pembinaan umat. Cukup tunggu informasi dari pemerintah Arab Saudi, kapan terlihat hilalnya, kapan diputuskan awal Ramadan, kapan diputuskan awal Hijriah, kapan awal Idul Adha, bulan Zulhijjah, awal Idul Fitri.
sehingga kita cukup terima. Insya Allah kita bisa bersatu, mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Insya Allah udah kita hitung di dalam buku ini. Silahkan bagi yang ingin memiliki buku ini bisa di-download gratis di buku Hikmah 313 atau www.hikmah.afdoli.com. Silakan, ada di situ. Bahkan termasuk bagaimana kita bukan hanya punya kalender sendiri, bahkan kita punya waktu sendiri, punya jam sendiri. Dan sama seperti ketika di background itu kita bisa lihat itu jam yang di atas Masjidil Haram. Mungkin kita banyak yang berbeda pendapat tentang hal itu, tapi ini bisa jadi karena sesuatu terjadi itu atas takdir Allah. Dan jam ini bisa jadi pemersatu waktu Islam, bahwa Islam sendiri bisa punya waktu sendiri, yaitu yang kita tawarkan 1 jam atau 2 jam kita lebih cepat dari jam sekarang ini. Itulah waktu Islam yang sebenarnya, dimana itu adalah waktu subuh tercepat di dunia. Insya Allah jika kita mau duduk bersama membahas lagi kembali kepada Al-Quran dan hadis, maka insya Allah kita dapat bersatu. Itu tadi saling mengisi kita. Mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan berkaitan tentang bagaimana kita menyatukan kalender Islam, menyatukan kebersamaan awal Ramadan, puasa, awal Lebaran, Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu kurang lebih saya mohon maaf. Adapun kebenaran yang kami sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan, kekhilafan itu datangnya dari pribadi kami yang lemah, dhaif. Untuk itu kami mohon maaf kepada kita semua, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.